Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kayu rumahnya di Kemang, Hoari Kumahadamang. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa di akun pejabat yang akan membahas seputar literasi dan beribadah sehari-hari. Di video sebelumnya gue udah ngebahas azan, dan ternyata ketika gue masih riset lagi seputar azan, masih banyak beberapa hal yang perlu digali tentang azan. Banyak banget. Kalau misalnya ini gua sekarang kan berarti 2 bulan lagi Ramadan. Berarti kalau gue bikin videonya seminggu sekali, 8 minggu Ramadan. Lebih dari 8 minggu itu azan gak bakalan selesai buat dibahas. Nah, kali ini gue mau membahas sedikitnya tentang sejarah azan, ya kan? Nah, jadi begini. Sorry gue buat contekan. Surusan tuh. Udah gue kasih stabil yang penting yang gue contek. Jadi sebelum ada syariat azan, para sahabat saling memanggil buat sholat, ya kan? Saling memanggil buat sholat. Lalu tercetuslah sebuah ide, gimana kalau kita bikin khusus gitu, panggilan khusus buat kita azan gitu. Entah itu pakai trompet, entah itu pakai lonceng, ya kan, kayak orang Nasrani, orang Yahudi katanya, ya kan? Lalu ya bentar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kaum muslimin dulu ketika datang ke Madinah, mereka berkumpul. Lalu memperkira-kirakan waktunya sholat kapan. Ya dulu kan belum ada jam atau apa, ya kan. Ini udah masuk asar apa belum nih? Kita aja sekarang yang udah di zaman modern masih bertanya gitu, ini udah di zuhur apa belum ya? Ini udah asar apa belum ya? Gitu ya kan. Bahkan kemarin tuh gue menemukan hal yang unik tuh di jalan, lagi ngobrol sama seseorang, terus dia nanya, "Dek, saya tadi kan keluar dari rumah tuh zuhur ya," katanya. "Ini sekarang asar masih lama kayak," katanya. "Ya ini udah jam 5, udah mau maghrib," gue bilang. Itu tuh kayak gitu ya kan. Nah waktu itu kan pada kumpul di Madinah terus memperkira-kirakan waktu azan itu kapan, ya kan. Kaum muslimin ketika datang ke Madinah, mereka berkumpul lalu memperkirakan sholat tanpa ada yang menyerunya, ya kan. Lalu mereka berbincang-bincang pada suatu hari tentang hal itu. Sebagian mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti orang yang digunakan oleh Nasrani. Sebagian mereka menyatakan, gunakan saja trompet seperti yang digunakan orang-orang Yahudi. Ya. Lalu Umar berkata, bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang untuk salat? Lalu Rasulullah SAW menunjuk Bilal untuk wahai Bilal, bangunlah dan panggillah orang-orang untuk salat. Ini termaktub dalam hadis riwayat Bukhari nomor 604 dan Muslim 377. Nah, azan yang kita kenal saat ini berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 499, Ibnu Majah nomor 706, Ad-Darimi 1/214 sampai 215, At-Tirmizi nomor 189, Ahmad dalam musnadnya 4/43. Nah itulah, hingga akhirnya sekarang kan dikenal dengan azan-azan yang kita kenal sekarang ini kan. Terus selalu ada hal unik tentang azan ya kan. Termasuk kita mempertanyakan ketika dulu musimnya tahun 2020 ya kan, sampai 2021, 2022 juga
sampai 2021 lah kan kita terkenal dengan lockdown. Nah, ini ada perkara tentang azan yang ada hubungannya dengan lockdown. Ini ya, gue mah orangnya jujur, gue nyari catatan lagi soalnya gue lupa ingat. Ini ya, mana tadi? Nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlibur. Jika waktu salat telah tiba, salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sabda lain, tidaklah 3 orang di suatu desa. Dalam sabda lain, tidaklah 3 orang di suatu desa tidak mengumandangkan azan dan tidak mendirikan salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Hadis riwayat Abu Dawud 547 dan An-Nasai 847 dan Ahmad 21.710. Jika dilihat dari dalil maka hukumnya sunnah muakkad, menjadi fardu kifayah pada masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat maktubah, sholat 5 waktu. Al-Masail Muhimmah fil azan wal iqomah halaman 15. Nah, itu dia tadi kan hukum azan. Nah, menyambung tadi kata-kata gue yang ada hubungannya sama lockdown ini nih. Tidak disyaratkan adanya tambahan dalam lafaz azan kecuali pada 2 keadaan. Ya kan? 2 keadaan, yaitu pertama lafaz as-sholatu khairum minan naum dalam azan pertama untuk sholat subuh. Terus pasti kalian nih, kalau azan subuh tadi pasti kalian udah pada tahu kan? Pada tahu, pasti udah pada ngeh. Cuman nih ada lagi nih tambahan 2. As-sholatu fi rihalikum as-sholatu fi buyutikum. Ketika keadaan dingin dan hujan yang deras sehingga menyulitkan berjamaah, ya kan? Ibnu Umar berkata, dulu Rasulullah SAW memerintahkan muazin ketika keadaan malam itu dingin dengan berhujan untuk memikirkan as-sholatu fir rihal, hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 1632. Nah, seperti kemarin kan, kemarin orang pada lockdown, pada di rumah. Nah, ketika waktu sholat tiba, nah harusnya dikumandangkan yang tadi, ya kan? Soalnya ya sholat berjamaah, kita lagi keadaan darurat, ya kan, sholat di rumah aja, ya kan? Nah gitu. Tapi ada beberapa yang sholat di masjid. Nah itu yang gue pertanyakan waktu itu tuh, pernah gue nanyain. Kalau sholat di masjid tapi di sekat gitu kan. Padahal katanya satu saf itu harus penuh, kalau gak penuh kita berjamaah sama setan, ya kan gitu. Nah itu dia. Sebenarnya masih banyak nih catatan gue, ada banyak. Ini aja udah 6 lembar. Tapi mau gue bagi-bagi lagi. Tadi disyariatkan sebuah azan bagi orang yang sholat sendirian. Disunahkan untuk azan dan iqomah bagi orang yang salat sendirian atau tertinggal dari jemaah di masjid, dan juga bagi wanita selama tidak ada laki-laki di sekitarnya. Nah, ikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih jika engkau berada di tengah-tengah kambing gembalaanmu atau lembahmu, lalu engkau hendak mengumandangkan azan untuk sholat, maka mekakanlah suaramu yang keras, sebab bukan jin, manusia atau sesuatu yang mendengar suara azan kecuali mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 609. Terdapat juga riwayat yang sahih dari praktik Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Abi Usman. Dia berkata, Anas bin Malik pernah
bertemu di Masjid Bani Salabah. Beliau bertanya, apakah kalian udah sholat? Kami menjawab sudah, dan ketika itu waktu salat subuh, lalu beliau menyuruh salah seorang untuk azan dan iqomah. Kemudian beliau mengimami salat subuh bersama rombongannya. Hadis riwayat Abu Ya'la nomor 4355. Nah, itu dia. Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas dari azan, dan itu sangat menarik sekali. Seperti kata gua, untuk jarak 2 bulan itu belum habis, gak bakalan habis membahas azan doang, belum iqomah, belum wudhu, belum apa segala macam, ya kan. Nah, karena waktu udah mepet, ya kan, gue sekarang ini dalam sela-sela gue kerja bakti, bangun kamar gue sama dapur, sama insya Allah dah buat wapres, warung apresiasi. Nah, jadi waktunya mepet. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Maaf jika ada salah kata, itu adalah kesalahan gue sendiri, kebodohan gue sendiri. Ketika itu ada dalam bentuk kebenaran, itu merupakan hidayah dari Allah, ya kan. Siapa yang naik bis, thank you abis. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fathu wal aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastabir innahu kana tawwaba. Sodaqallahul adzim.